Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Saya serahkan kepada Bapak. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami ada pada saat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami bisa belajar memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Dan sekarang berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun terus langkah-langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami mengundang Engkau hadir dan memberkati ibadah kami Tuhan. Engkau hadir di sini Roh Kudus dan akan menolong ibadah kami dari pertengahan ini sampai kepada akhirnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini adalah keajaiban kasih. Kita tahu kalau kita memasuki bulan Desember ini, kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Natal adalah bukti kasih Allah yang begitu besar. Amin. Kita kembali membaca satu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita ulangi ayat ini 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah satu bukti Allah mengasihi dunia ini. Jadi Natal adalah bukti bahwa Allah mengasihi dunia ini. Nah, tema kita pagi ini adalah keajaiban kasih. Apa itu keajaiban kasih? Apa yang membuat kasih itu memiliki satu keajaiban? Ada 3 hal yang kita akan pelajari, Ibu, Bapak, Saudara kasih Tuhan. Yang pertama, keajaiban dari kasih adalah kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Amin. Inilah keajaiban kasih Bapak Ibu. Kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga Dia mau datang ke dunia ini dalam satu misi, yaitu misi penyelamatan bagi dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Kasih Allah, kasih yang menyelamatkan. Dia mau menyelamatkan kita orang berdosa. Bapak Ibu Tuhan, satu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Bapak Pendeta Billy Graham, almarhum. Dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk menemui seorang bintang film terkenal. Nama bintang film itu namanya Marilyn Monroe. Ketika dia sedang melakukan satu ibadah pelayanan, tiba-tiba Roh Kudus gerakan hatinya untuk dia menemui seorang bintang film terkenal yang bernama Marilyn Monroe. Lalu dia ketemu dengan bintang film ini. Dia berbicara tentang Yesus kepada Marilyn Monroe. Billy Graham menawarkan Yesus di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Billy Graham tahu hanya dalam Yesus ada keselamatan. Lalu dia tawarkan kepada Marilyn Monroe.
Apa jawab Marilyn Monroe? Dia berkata, aku tidak membutuhkan Yesusmu itu. Aku tidak perlu Yesusmu itu. Kenapa dia gak butuh Yesus Bapak Ibu? Dia sudah kaya. Dia terkenal. Dia hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Jadi gak perlu Yesus. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? 1 minggu setelah pertemuan itu, dia meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah dia selamat atau tidak? Alkitab berkata, orang yang tidak percaya kepada Yesus kalau mati, dia tidak akan diselamatkan. Sebab hanya dalam Yesus kita mendapatkan anugerah keselamatan. Itulah keajaiban dari kasih Tuhan buat hidup kita. Kita menjadi orang yang diselamatkan. Harusnya kita adalah orang yang dihukum karena dosa yang kita perbuat. Tapi kita bersyukur, keajaiban kasih Tuhan itulah kasih yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini kita sudah mengenal kasih Allah itu. Kasih yang menyelamatkan hidup kita. Jadi kita yakin, kita percaya kalau satu kali kelak kita meninggal dunia, kita pasti diselamatkan. Kita pasti mendapatkan jaminan hidup kekal yang disediakan buat kita orang yang percaya. Kita berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Sehingga setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada jaminan hidup kekal yang disediakan buat kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah keajaiban kasih Allah yang menyelamatkan. Makanya Bapak Ibu, saya berdoa keluarga-keluarga Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan. Sampai hari ini saya masih berdoa. Yang saya ingat, yang saya tahu, saya sebutkan loh, Tuhan selamatkan keluarga ini. Kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Tuhan, selamatkan Tuhan. Karena Bapak Ibu Tuhan, hanya ada dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan. Kita berkata, buat apa kita punya seluruh isi dunia kalau kita binasa? Buat apa kita punya seluruh isi dunia kalau kita binasa, Bapak Ibu? Nah, kita bersyukur kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Yang kedua, apa keajaiban dari kasih Allah yang kedua? Yaitu kasih yang mengampuni, Bapak Ibu. Kasih Allah yang kedua adalah kasih yang mengampuni. Inilah keajaiban kasih Allah buat hidup kita. Dia mengampuni hidup kita. Dia terima kita apa adanya. Kita berkata dalam Yesaya pasal 1:18, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan disucikan seperti salju. Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari tentang kirmisi adalah salah satu zat cairan yang di Timur Tengah itu kalau kena noda baju kita tidak akan bisa hilang. Pakai deterjen apapun yang terkenal nggak bisa hilang. Kecuali kita jemur di depan, dicolong orang bajunya, hilang semuanya Bapak Ibu. Jadi kirmisi adalah satu zat cairan yang kalau kena baju kita nggak akan bisa hilang. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kata Alkitab, akan disucikan seperti salju. Artinya kita menjadi orang yang diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ingat, kita ini adalah orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Amin. Itulah keajaiban kasih Allah buat hidup kita. Kita ada hari ini karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dan kalau Tuhan ampuni, dia melupakan dosa-dosa kita. Dia gak ingat-ingat lagi Bapak Ibu. Dia lupakan. Kita dijadikan ciptaan baru di hadapan Tuhan. Nah, kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah adalah kasih yang mengampuni. Inilah keajaiban kasih Allah buat hidup kita. Nah, untuk itu kita pun sebagai orang yang sudah diampuni
Harusnya kita bisa hidup saling mengampuni. Amin. Bapak Ibu, kita ini mau merayakan Natal. Jangan kita mau merayakan Natal, di hati kita ini masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada kepahitan. Belajar mengampuni Bapak Ibu. Dan kalau kita mengampuni Bapak Ibu, kita akan bangkit dari keadaan hidup kita. Dan Tuhan bisa memberkati hidup kita Bapak Ibu. Saya terkesan dengan sebuah kisah terjadi di Amerika. Ada seorang bernama Ozzie Taylor Morton. Dipanggil Ozzie Taylor Morton. Dia seorang perempuan kulit hitam Bapak Ibu. Kisahnya tragis. Dia dilahirkan hasil perkosaan Bapak Ibu. Jadi ibunya itu adalah seorang bisu dan tuli. Udah bisu tuli Bapak Ibu. Jadi ibunya itu diperkosa oleh seseorang. Kemudian mengandung. Lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Ozzie Taylor Morton. Dikisahkan ibu itu lahir di sebuah kebun. Karena nanggung rasa malu. Dia lahir bukan di rumah sakit. Di sebuah kebun. Dan pada waktu proses kelahiran itu ditolong oleh seorang pemilik kebun. Ditolong untuk melahirkan. Lahirlah dia. Dia bertumbuh. Menjadi anak yang gak punya papa. Punya ibu yang cacat. Dia bertumbuh. Kemudian dia hidup miskin. Semasa remajanya banyak orang sedang menikmati masa remaja. Dia harus cari uang. Dia harus bekerja untuk cari uang. Menghidupi kehidupannya dan orang tuanya. Satu kali dia ketemu dengan seorang pendeta. Lalu pendeta itu berkata, Ozzie, hidup itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu adalah pilihan yang kau harus pilih. Apakah engkau akan hidup mau terus seperti ini? Hidup di dalam tidak bisa mengampuni, hidup dalam kekecewaan, itu pilihanmu. Tetapi kata hamba Tuhan itu, biar engkau memilih yang benar. Supaya engkau tinggalkan itu yang namanya kepahitan. Segala kekecewaan yang engkau alami. Engkau bangkit. Engkau tinggalkan itu. Dan engkau berjuang dengan hidup ini. Bapak Ibu, rupanya perkataan hamba Tuhan itu mengena di hati dia. Lalu dia mulai merubah hidupnya. Meskipun dia dalam keadaan yang miskin. Dia berjuang dengan hidupnya. Dia mulai belajar mengampuni keadaan hidupnya. Dia mengampuni orang yang telah membuat hidup dia jadi susah. Terutama seseorang yang telah memperkosa ibunya. Dia belajar mengampuni Bapak Ibu. Dia belajar mengampuni. Kemudian dia mulai hidup di dalam Tuhan. Dan dia mulai bekerja keras. Dia bekerja keras. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ozzie Taylor Morton. Dia adalah seorang yang diangkat Tuhan hidupnya. Dia salah satu menteri dalam kabinet Presiden Jimmy Carter pada waktu itu. Bapak Ibu, kita lihat ketika dia mau belajar mengampuni. Dia tinggalkan semua kekecewaan, kepahitan yang dialami. Dia bangkit. Dan dia berjuang. Dan dia belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan angkat dia jadi seorang menteri. Menteri perempuan di zaman era Presiden Jimmy Carter. Kita lihat Bapak Ibu. Keajaiban sebuah kasih. Kasih Allah yang mengampuni hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Keajaiban kasih Allah yang ketiga adalah kasih Allah itu bisa merubah hidup kita dan merubah hidup orang lain. Bapak Ibu, kasih Allah itu bisa merubah hidup kita dan merubah hidup orang lain. Hari ini Bapak Ibu ada di sini karena kasih Allah telah rubah hidup kita. Amin. Coba kalau kita melihat ke belakang sebentar tentang latar belakang hidup kita. Kalau hari ini kita ada Bapak Ibu, itu karena kasih Allah yang telah merubah hidup kita. Saya pun ada hari ini karena kasih Allah yang telah merubah hidup saya. Kasih Allah itu merubah hidup kita Bapak Ibu. Dulu kita mungkin orang jahat.
orang yang gak berguna. Tuhan bisa rubah kita jadi orang yang baik dan jadi orang yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang merubah hidup kita. Dan melalui hidup kita bisa merubah keadaan orang lain. Itulah keajaiban sebuah kasih, Bapak Ibu. Bisa merubah keadaan hidup kita dan keadaan orang lain. Bukankah kita rindu setelah kita mendapatkan kasih Allah yang telah merubah hidup kita, biar kasih itu juga bisa merubah keadaan hidup orang lain. Artinya kita bisa jadi berkat buat orang lain, Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui kasih Allah yang kita alami, kasih Allah yang kita rasakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita nggak akan bisa menjadi terang jadi garamnya Tuhan kalau hidup kita tuh nggak pernah berubah, Bapak Ibu. Kasih Allah tuh merubah hidup kita. Ada orang punya cita-cita berkata, Tuhan aku mau merubah dunia. Gagal. Lalu dia bercita, Tuhan aku akan merubah sebuah kota. Dia gagal. Tuhan aku mau merubah sebuah desa. Dia gagal. Tuhan aku akan merubah lingkunganku. Tapi dia gagal. Tuhan aku akan merubah rumah tanggaku, keluargaku. Dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena hidupnya tidak mau berubah. Perubahan itu dimulai dari hidup kita, Bapak Ibu. Kita harus berubah dulu. Sehingga kita bisa merubah keadaan orang lain. Amin. Hidup kita gak bisa jadi berkat, Bapak Ibu, kalau kita gak pernah merubah hidup kita. Kita mesti berubah. Kita bisa dimampukan untuk berubah. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bisa merubah segala-galanya, Bapak Ibu. Itu kasih yang luar biasa. Itu namanya keajaiban kasih Allah. Dia bisa merubah hidup keadaan apapun yang dialami oleh setiap orang dalam dunia ini. Bisa merubah. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang kita sudah nyanyikan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Itu lagu ditulis bukan oleh seorang yang hidupnya baik. Hidupnya kotor. Hidupnya najis. Ya, tapi ketika dia mengalami kasih Tuhan, Tuhan rubah hidupnya. Dan dia bisa merubah hidup orang lain, Bapak Ibu. Orang lihat dari hidupnya ada perubahan. Kenapa? Karena kasih Allah yang dia alami, yang merubah hidupnya. Saya berdoa, Bapak Ibu, dimanapun kita tinggal dan berada, kasih Allah bisa merubah hidup kita dan merubah keadaan apapun, termasuk lingkungan kita. Amin. Sama di pekerjaan juga, Bapak Ibu. Sama di dalam tempat kita usaha, kita berdagang. Kasih itu bisa merubah keadaan kita dan keadaan orang lain. Si orang melihat ada dampak yang dirasakan dari hidup kita. Si orang berkata, lain ya orang ini ya. Dulu setahu saya ini orang ini begini. Tapi sekarang kenapa dia bisa berubah? Karena kasih Allah telah merubah hidupnya. Bapak Ibu percaya kasih Allah bisa merubah hidup kita, amin. Dan kita pun bisa merubah hidup orang lain. Dari apa? Dari keajaiban kasih Allah yang kita alami, yang kita terima dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri, kita mau menyembah Tuhan, Bapak. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Oh, haleluya.
Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang mau didoakan saat ini? Bagi Bapak yang mau didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita pun mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Bagi Bapak yang mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nyanyikan lagu ini kembali lagi sambil kita menyembah. Kita nikmati kembali kasih Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Amin. Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa baik. Haleluya. Kristus, kasih Roh Kudus yang hadir. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Oh, haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. 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 Haleluya.
Jamah setiap tangan diangkat Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat Tuhan. Oh, biar kami terus menikmati kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Oh, berikan kami jalan keluar. Berikan kami kekuatan, kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami terima pertolongan Allah buat hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. 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 Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Katakan kembali dari pertama Bapak Ibu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin. Kemenangan terjadi di pertolongan terjadi di sini. Kemenangan, haleluya, terjadi di sini. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita semua. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan, setiap kami yang hadir pagi ini, biar kami terus menikmati keajaiban kasih Allah dalam hidup kami. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengampuni, kasih yang merubah hidup kami, dan kami boleh merubah keadaan orang lain. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang hadir pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka semua dengan kesehatan. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun. Sehingga kami semua aman dalam lindungan kasih Allah yang sempurna bagi hidup kami. Berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati usaha dagangan kami, berkati anak-anak kami Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami percaya di tengah-tengah COVID seperti ini pun, Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Janji firman-Mu tidak pernah berubah. Dan Kau adalah Allah yang menggenapi janji firman-Mu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan, dan setia kepada gereja lokal mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan kehidupan mereka lebih jauh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu sekarang, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.